Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program Belajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas pembahasan baru yaitu listrik statik. Ya, nanti listrik statik ini sebuah pembahasannya diantaranya yaitu gaya kolom, ya, kemudian medan listrik, potensial listrik, kemudian energi ya. Energi di sini dipelajari tentang hukum kekalahan energi juga. Oke. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut. Nah, sekarang gaya kolom. Bayangkan di sini kita punya muatan ya. Misalkan ini kok muatannya gede-gede, nggak masalah. Yang penting itu ilustrasi ya. Muatan di kiri Q1, muatan kedua Q2 di sebelah kanan dan terpisah sejauh R. Nah, saya gambar lagi muatan yang ini. Ya. Nah, muatan satu bisa positif, bisa negatif. Muatan juga dua juga sama, bisa positif, bisa negatif. Nah, untuk sementara ini, ya, muatan satu dan 2 itu akan berinteraksi ya. Menurut kolom akan berinteraksi. Nah, muatan satu dapat gaya kolom dari muatan 2. Muatan 2 begitu juga mendapat gaya kolom dari satu. Sehingga terjadi interaksi ya. Oke. Berikutnya nih. Gayanya adalah L. Ya. Berikutnya ini. Muatannya Q1 positif, muatan 2 negatif. Nah, berarti muatan satu dan 2 tetap berinteraksi, cuman nanti arah-arah gayanya nih. Arah gayanya F1 muatan satu mendapat gaya ke kanan, muatan 2 mendapat gaya ke arah kiri. Ya. Nah, nanti di sini interaksi ya. Interaksi sama nih. Nah, berikutnya ya gayanya sebesar F ya. Nah, sekarang gambarkan lagi muatan satu taruh saja menjadi negatif ya. Muatan 2 negatif. Jadi, bagaimana nih gayanya? Nah, muatan satu dapat gaya dari 2 ke arah kiri, muatan 2 juga dapat gaya dari 1 ke arah kanan. Nah, ini disebut ya, antara muatan satu dan muatan 2 ini disebut gaya tolak menolak ya. Nah, yang ini disebut gaya tarik menarik. Nah, yang ini juga sama, tolak menolak. Nah, sekarang besarnya berapa? Nah, besarnya gaya kolom atau gaya interaksi antara dua buah muatan atau lebih itu F-nya, FC, kayak C-nya dari kolom ya, itu sebanding dengan Q1, F kolom itu sebanding dengan Q2 ya. Dan F kolom itu sebanding dengan R kuadrat. Nah, maksudnya begini, makin besar Q1, makin besar Q2, maka gaya tariknya atau gaya tolaknya makin besar. Tetapi makin jauh antara muatan, maka gayanya makin kecil. Kenapa? Karena di sini dikuadratkan. Nah, dari data ini, maka gaya kolom itu sebanding dengan Q1, Q2 per R kuadratnya. Oke? Atau gaya kolom itu sama dengan K kali Q1 kali Q2. Kok beda-beda ya itunya? Yang penting ada notasinya. Nah, ini kalau di udara ya. Kalau di udara, kalau di suatu medium, gaya kolomnya tinggal K kali Q1 kali Q2 per KE R kuadrat. Nah, di mana KE itu konstanta dielektrikum ya. Keterangannya nih, FC itu harus dalam Newton, kemudian Q1 dan Q2 itu harus dalam kolom ya. Kolom. C itu kolom ya. Bacanya jangan C, kolom. Nah, satu kolom 10 pangkat 6 mikro kolom ya. Nah, nanti R jarak antar muatan itu harus dalam meter. Kemudian KE konstanta dielektrikum. Nah, ini satuannya tidak ada satuan, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, sampai seterusnya. Nanti bergantung pada soal ya. Oke. Yang penting rumusnya itu dulu. Hafalkan dan hafalkan ya. Oke. Oke. Kita bahas materi berikutnya. Arah gaya kolom sekarang. Arah gaya kolom itu kita ambil tiga muatan ya, Q1, Q2, dan Q3 ya. Oke. Nah, nanti di sini antara Q1, Q2, dan Q3 saling berinteraksi ya. Oke. Contoh misalkan ya, tentukan gaya kolom yang dirasakan oleh muatan satu. Nah, berarti nanti konsen ke muatan satu. Sedangkan muatan lain tidak perlu diperhatikan arah vektornya ya. Yang penting
muatan yang dituju ya. Kemudian tentukan gaya kolom yang dirasakan muatan 2. Oke, contoh ya seperti ini. Muatan 1 dengan muatan 3 misalkan. Ya, 1, 3. Nah, itu berarti gaya interaksi antara muatan 1 dan muatan 3. Menurut muatan 1 ke kiri, gayanya taruh saja notasinya F13. Kemudian muatan 3 dapat gaya kolom kemana? Ke kanan. Itu gayanya besarnya sama, F13 juga. Oke. Nah, sekarang muatan 2 dengan 1 berinteraksi. Menurut muatan 1 arahnya ke kiri. Nah, kenapa tolak menolak? Nah, notasinya F12. Oke, lanjut. Sekarang muatan 2. Muatan 2 itu mendapat gaya kolom dari muatan 1 dan muatan 3. Seperti ini. Muatan 2 tertarik oleh muatan 1. Kenapa? Karena ini jenis muatannya berbeda. F ya 1, 2. Nah, kemudian muatan 2 juga tarik menarik dengan muatan 3. Nah, berarti F 23. Nah, sekarang saya turunkan ya. Saya turunkan seperti ini. Ini berarti gayanya gaya kolom di 1 ya, taruh saja kita sebut F1, berarti F1 3 ditambah F1 2 ya. Nah, berarti ini udah jelas arahnya pasti ke kiri. Jadi nanti muatan 1, muatan 2, muatan 3 kalau dipegang atau dibuat statis atau diam ya, kemudian muatan 1 dilepas, maka muatan 1 akan bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V, jaraknya S, dan percepatannya A gitu ya. Nah, bagaimana untuk muatan 2? Muatan 2 gue nih. Maka gaya kolom di 2 itu F23 dikurangi F12 ya. Nah, itu. Nah, berarti mungkin kalau F23 lebih besar daripada F12, maka nanti muatan 2 akan bergerak ke arah kanan. Nah, begitu juga dengan kalau F12 lebih besar daripada F23, muatan 2 akan bergerak ke arah kiri. Nah, bagaimana kalau muatan 1 2 gaya kolom antara 1 2 dan 23 sama besar? Berarti muatan 2 itu akan diam ya, atau gayanya 0. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Kita masuk ke aplikasinya saja. Nah, saya percepat ya. Saya percepat. Ini satu dulu nih. Nah, dua buah muatan partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat minus 9 ya, dengan minus 6 kali 10 pangkat minus 9, keduanya terpisah sejauh 4 cm. Nah, berarti boleh ditulis begini. Ini Q1 4 kali 10 pangkat minus 9 kolom ya. Kemudian Q2-nya itu minus 6 kali 10 pangkat minus 9 kolomnya. Dah, maka R-nya itu 4 cm. Berarti di sini 4 10 pangkat minus 2 apa meter. Nah, berarti sama dengan, nah tanda negatif nggak usah dibawa. Langsung aja kan. Si Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nah, ini berarti 9 10 pangkat 9. Kemudian kali 4 kali 10 pangkat minus 9. Nah, kali 6 kali 10 pangkat minus 9. Nah, negatifnya nggak usah dibawa ya. 4 kali 10 pangkat minus 2. Tapi dikuadratkan ya. Nah, gitu. Oke, dikuadratkan. Nah, berarti berapa nih? Ini coret ya. Coret dengan ini. Berarti 9 kali 4 kali 6 kali 10 pangkat minus 9 ya. Nah, per 16, 10 pangkat minus 4 ya. Gitu. Nah, ini coret dengan ini. Ini hasilnya 4 ya. 4 ini 4 dengan 6 berarti 1,5 ya. Nah, berarti 9 kali 1,5 kali 10 pangkat. Nah, minus 9, 10 pangkat 4 ya. Nah, berarti berapa nih? 9 kali 5 oh, berarti 13,5 kali 10 pangkat minus 5 Newton ya, gitu ya. Gitu. Nah, gimana nih? Tarik menarik gitu ya. Tarik menarik. Tarik menarik lambangnya bukan begini ya. Ya pakai tulisan aja ya. Pakai tulisan. Tarik menarik ya. Ya, tarik menarik. Nah, gitu. Nah, negatif kan seharusnya kan minus 6 kalikan 4 itu ya. Lanjut ke pembahasannya. Nah,
di sini ada muatan Q kecil dan Q besar yang terpisah sejauh R. Nah, ini menyangkut tentang jarak sekarang. Kenapa? Karena di soal ini tidak disebutkan perubahan muatan. Ya. Nah, berarti gayanya F1 kita sebut 10 Newton, kemudian R1-nya kita sebut R, F2-nya ditanya berapa ketika jaraknya menjadi setengah R ya. Nah, kita baca rumus F sama dengan K kali Q1 Q2 ya, Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, berarti nanti ini gaya hanya bergantung pada 1 per R kuadrat ya. Nah, tinggal bandingkan F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Ini berarti berapa? Ini 10 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per, nah ini setengah R ya, kuadrat. Nah, 10 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding, nah 1 per seperempat ya, R kuadrat. Coretnya. Nah, tinggal 10 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding seperempat. Nah, udah. 1 per seperempat, bukan 1 per 4 ya. Berarti 1 per 1 per 4 ya, salah. Ya. Gitu. Nah, berarti 10 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 4. Maka F4 udah jelas itu 40 Newton. Jadi kalau ada soal seperti ini, nah, tentukan gaya kolom sekarang. Jika jaraknya menjadi setengahnya, udah kuadratkan berarti ini seperempat. Nah, 4-nya kalikan ke 10 ya, berarti 40 Newton. Nah, bagaimana kalau misalkan 2 kali semula? Ini kuadratkan ya, berarti 4 bagikan ke 10. Itu kalau udah makin jauh makin kecil, maka kuadratkan bagikan. Kalau makin dekat berarti kuadratkan, bawahnya bagikan, bawahnya kalikan ke gaya yang telah diketahui. Yap. Lanjut ke soal yang ketiga. Yap. Nah, di sini ada muatan Q dan Q besar ya. Yap. Nah, pertanyaannya tentu kan jaraknya jarak antar kedua muatan sekarang. Ya. Nah, berarti kita bahas begini, sama seperti yang tadi rumusnya ya. Cuman nanti di sini diketahuinya F1-nya mula-mula 10 Newton, ketika jaraknya berapa? R1-nya kita sebut R. Nah, sekarang bagaimana jaraknya sekarang ketika gayanya menjadi 20 Newton? Nah, ini ditanyakan R2-nya berapa ya. Nah, rumusnya sama, F hanya bergantung pada 1 per R kuadrat ya. Berarti nanti F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. F1-nya itu 10, F2-nya itu 20 ya. Kemudian ini 1 per R kuadrat saja ya. Kemudian ini 1 per R kuadrat yang kedua ya. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Jadi 10 per R kuadrat 2 sama dengan langsung jangan berbanding ya. 20 per R kuadrat. Nah, berarti nanti 1 per R kuadrat 2 sama dengan 2 per R kuadrat gitu ya. Maka R2 kuadrat sama dengan ini setengah R ya. Setengah R kuadrat. Nah, kiri kanan akarkan. Berarti R2 itu berarti R per akar 2. Atau tidak akan ada jawaban R per akar 2. Yang ada pasti begini. Setengah R akar 2. Atau setengah akar 2R. Itu jawabnya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada muatan 12 mikro, 6 mikro, kemudian 3 mikro. Nah, pertanyaannya tentukan gaya yang bekerja pada muatan Q2 ya. Oke, kalau ada soal seperti ini gambarkan ya. Berarti 2 dapat gaya kemana? Dapat gaya dari 1, dapat gaya dari 3. Nah, saya gambarkan ini dulu. Ini taruh saja F1, 2. Jadi antara 1 dan 2 itu tolak menolak, menurut 2 ke kanan, menurut 1 pasti ke kiri. Nah, kemudian 2 dengan 3, maka itu gayanya tarik-menarik. Nah, menurut 2 berarti ke arah kanan. Kita sebut F2, 3 ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita hitung langsung aja. Berapa F1, 2? F1, 2 berarti F1, 2 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, tidak usah pakai K ya, karena di situ tidak ada keterangan ya, di mana-mananya. Berarti ini 9, 10 pangkat 9 kalikan
6 10 pangkat minus 6 ya. Ya, kalikan. Tadi dulu, ini 1, kita hitung 1, 2 ya. 12 nih. 12 ya oke. Kalikan dengan 12. 12 kali 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi dengan, nah jaraknya di situ 0,3. Nah, ini buat meter dulu ya. Nah, gitu. Ini juga sama buat meter. Udah. Nah, ini buat kolom 12 10 pangkat minus 6. Ini juga sama ngikut semua ya. Oke. Ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 12 kali 10 pangkat minus 12 ya. Ini jumlahkan di sini. Jumlahkan. Yap, 12. Nah, dibagi dengan 9 10 pangkat minus 2. Saya lihat dengan ini ya. Berarti ini 72 ya. Oke. 72 ini naik ke atas ini. 72 kali 10 pangkat minus 1 atau 7,2 Newton. Nah, itu F12. Nah, sekarang kita hitung F 23 ya. Berapa? Maka F23 itu berarti tinggal gini. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Bukan Q2. Q2 dan 3 ya. Ya. Oke, masukkan angkanya. 9 10 pangkat 9 ya. Kali 6 10 pangkat minus 6 kalikan 3 10 pangkat minus 6 per 0,3 kuadrat. Nah, berarti tinggal 9 kali 6 kali 3. Nah, ini kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 9 10 pangkat minus 2 ya. Kayak coret nih. Berarti ini 18 ya. 18, nah sama 10 pangkat minus 1. Ini naikkan jadi positif kan. Nah, kalau dinaikkan jadi positif, ini berarti 12 minus 12 dengan plus 10 ya. Plus 10. Nah, berarti apa dengan minus 2 jadi plus 2. Jadi 9 kali apa 10 pangkat 9, aduh kelewatan. Dikali dengan 10 pangkat minus 10. Hasilnya ini. Ini 1,8 Newton. Maka nanti gaya di 2 atau gaya kolom 2 itu berarti tinggal F12 ditambah F2 yang ketiga. Ini berarti 7,2 ditambah 1,8. Berapa nih? 9 Newton. Arahnya kemana? Pasti ke kanan. Itu ya. Oke. Itu soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, lihat gambar. Nah, sekarang ini variasi segitiga nih. Pertanyaannya, tentukan gaya yang bekerja pada muatan 2. Nah, berarti nanti konsen gambar di sini. Ya. Konsen gambar di sini. Oke, lihat. Nih. Itu berarti F12 atau F21 boleh. Ya. Kemudian 2 dengan 3. Tuh kan. F23. Nah, kenapa ke kanan? Tarik menarik. Kenapa itu? Ini kan muatan 2 walaupun tidak diketahui jenis muatannya anggap positif ya. Jadi gini, sebuah muatan kalau tidak diketahui jenisnya maka anggaplah muatan itu bermuatan positif ya. Nah, jelas di sini berarti F12-nya ke atas, F23-nya ke atas, resultan kan? Gitu. Nah, ini yang ditanya F2 ya, gitu. Bisa F2, bisa F saja, terserah ya. Oke. Langsung kita kerjakan ya. Atau boleh diketahui dulu A-nya itu berarti 30 cm itu 0,3 meter ya. Kemudian Q1 itu 2 mikrokolom, 2 10 pangkat minus 6 ya. Kemudian kolom nih. Q2-nya di situ 4 kali 10 pangkat minus 6 mikrokolom ya. Kolom sekarang. Itu dulu, ini 6 ya, 6 kolom. Kemudian Q3-nya itu 3 kali 10 pangkat minus, 10 pangkat minus 6 kolom ya. Nah, kita hitung ini dulu. F12 berarti tinggal K kali Q1 ke Q2 per R kuadrat. Oke, masukkan 9 10 pangkat 9. Nah, kali 2 10 pangkat minus 6 ya. Terus 4
kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 3, 0,3 kuadrat kan, berarti 9 10 pangkat minus 2. Cari dengan ini. Ya. Nah, ini 4 kali 2, 8. 8 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat 2 ya, ini naik ya. Nah, ini hasilnya nanti 0,8 ya, Newton. Ya. Nah, itu F12. Nah, sekarang kita hitung F2 yang F2 dengan F3. Apa F2 dengan muatan 2 dengan muatan 3, bukan F2 F3. Berarti tinggal K kali Q2 kali Q3 per R kuadrat. Nah, oke. 9 10 pangkat 9 kalikan Q2-nya berapa tadi? Q2-nya adalah 4 ya. 4 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kalikan Q3-nya berapa? 3 10 pangkat minus 6. Nah, dibagi dengan 9 10 pangkat minus 2 karena sama kan? Oke. Nah, ini 12 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat 2. Ini dari sini naik ya. Oke, hasilnya itu 1,2 Newton. Nah, karena di sini dalam bentuk akar ya, maka nanti F itu akar dari F12 kuadrat ditambah F23 kuadrat. Nah, akar dari ini 0,8 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat. Nah, bolehlah ini disederhanakan 0,64 ditambah kan 12 itu kali 12 kan 144 berarti 1,44 ya. Akar dari ini 1, nah ini dibahkan berarti 0,8 ya. 0,08 ini berarti 0. Nah, ini jumlahkan berarti 2,08 Newton. Udah sampai sini mentok ya. Kenapa? Karena angkanya emang susah. Ya udah akar dari 2,08 Newton ya. Nah, jadi nanti muatan 2 kalau dilepas dia akan larinya ke searah sini ya, ke atas kanan. Begitu. Nah, itu aplikasi soal cukup 5 soal ya. Cukup 5 soal. Itu nanti akan diperbanyak di latihan soal yang akan dibahas selanjutnya. Oke. Next video medan listrik ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya mereka ikuti sama-sama mempelajari fisika terutama listrik ya, listrik statik. Oke.